Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? Salam rahayu. Semoga kita semua diberi berkah rezeki, sehat dan bahagia. Amin. Jangan lupa sebelum nonton didulek dulu, di like, di share dan subscribe. Nah, kalau perlu di komen. eh, akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten berikutnya walaupun masih sederhana ya sahabat Kang Edi Banyuwangi. Baik, kali ini temanya akan sedikit saya bahas tentang apa itu kejawen. Sekali lagi, apa sih kejawen itu? Akan saya bahas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya, dan tentunya dengan pengalaman saya. Baik sahabat Kang Edi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita, tidak semua tadi. Kalau sebagian itu tidak semua. Dari kita kalau sudah dengar yang namanya kejawen itu sudah ada minusnya. Kemungkinan loh ya. Dari sebagian dari kita kalau dengar namanya kejawen itu akan ada rasa minusnya di pikiran otak kita ini. Minusnya gimana? Ya kemungkinan wah kejawen ini urusannya dengan dunia mistik, urusannya dengan dunia-dunia kalang kabut, atau identik dengan orang Jawa, identik dengan keris, identik dengan bakar-bakar kemenyan, identik dengan ritual-ritual nyeleneh. Nah, ya mungkin itu sebagian dari kita, di otak kita tertanam gambaran-gambaran dan kalimat-kalimat seperti itu tentang makna kejawen itu sendiri. Atau bahkan mungkin sering melihat orang menggunakan pakaian Jawa itu, oh itu kejawen. Mungkin sebagian besar dari kita kalau udah ada orang pakai adat Jawa, menggunakan adatnya, bajunya orang Jawa sendiri, katanya wah itu sudah begini dan begitu, udah minus lah di pandangan dohir mata kita. Baik sahabat Kang Edi yang berbahagia, kejawen itu yang pernah saya baca juga di beberapa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya dulu juga pernah, sampai sekarang pun masih mengkaji, belajar tentang apa sih kejawen itu gitu loh, biar tambah mantep, biar tidak salah paham. Ya sebelum kejawen itu memang ada, di Jawa itu ada dua ajaran. Yang pertama Jawa Dipa dan Jawa Buddha. Tapi saya nggak membahas dua ini karena dua ini saya memang nggak ada referensinya dan saya nggak pernah belajar ini sedikit pun. Tapi ya minimal dua ini bisa menjadi referensi sedikit buat saya gitu loh. Sekali lagi, ajaran sebelum kejawen ini sebelumnya sudah ada yang namanya ajaran Jawa Dipa dan ajaran Jawa Buddha. Ini yang di Jawa asli. Kemudian kejawen, setelah itu baru kejawen setelah berdirinya Demak Bintoro oleh para wali songo. Jadi sahabat Kang Edi yang berbahagia, kejawen itu sendiri, nah setelah saya baca referensi, saya ngaji dengan para sesepuh bini sepuh yang ada di tanah Jawa ini, khususnya di Banyuwangi sini ya, baru ruang lingkup Banyuwangi saja, jadi nanti kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya jelaskan sesuai dengan kapasitas dan pengalaman saya saja. Kejawen itu sebenarnya adalah ajaran yang dibawa oleh para wali songo setelah hancurnya Majapahit, kemudian berdirilah Demak Bintoro itu. Jawen sendiri itu dibawa menurut referensi yang saya baca dan beberapa dari sesepuh bini sepuh yang saya dengar, dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, kemudian dikembangkan oleh para wali, khususnya Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian diteruskan lagi sampai Pajang dan Mataram. Ini singkat saja ya, sampai Mataram, kemudian diajarkan lagi, dikembangkan lagi oleh Eyang Ronggo Warsito. Jadi sekali lagi gambaran ini aja bahwa sebenarnya kejawen itu adalah ajaran Islam tasawuf dari para wali.
Bagaimana? Ini sedikit ada penjelasan. Pada intinya adalah kejawen itu sendiri dibawa oleh sekali lagi oleh Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel dan diajarkan oleh para wali, kemudian dikembangkan lagi, diajarkan lagi, dibawa lagi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, diajarkan lagi oleh beliau sampai ke Pajang dan Mataram, kemudian sampai diajarkan lagi oleh Kanjeng yang Ronggowarsito. Berarti mungkin selama ini yang ada unek-unek Ronggowarsito itu non muslim atau Ronggowarsito itu kejawen yang begini. Jadi sekali lagi berarti dari referensi itu dan saya pernah dengar dari tutur sesepuh saya, kejawen itu adalah bagian dari Islam itu sendiri yang dibawa oleh para wali dan diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dikembangkan lagi oleh Eyang Ronggowarsito. Ajaran kejawen sendiri sebenarnya adalah mengarah ke arah ajaran Islam tauhid atau Islam tasawuf, di mana di situ para pelaku spiritualnya, para pelaku kejawennya, karena Islam kejawen, sekali lagi kejawen itu Islam, bagian dari Islam sendiri, walaupun ada unsur-unsurnya masih Jawa, karena memang membawa Jawa, membaur ke tanah Jawa ya, karena Islam masuk ke tanah Jawa gitu loh. Jadi kejawen itu bukan ajaran di luar Islam. Kejawen itu adalah Islam tasawuf. Jadi ajarannya Islam tasawuf yang tentunya dengan syariat juga. Bukan berarti orang kejawen itu tidak melakukan sholat atau sembahyang. Tetap yang melakukan syariat itu. Kemudian ada melakukan juga hakikat dan tarekatnya. Sekali lagi kejawen itu justru sekali lagi kajiannya kajian tentang tauhid, betul-betul kemanunggalan gitu loh, tentang ilmu sejati, ilmu kasampurnan, ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi kejawen itu sekali lagi kejawen itu adalah Islam, itu Islam ya, bukan di luar Islam. Sekali lagi kejawen itu adalah Islam, bukan ajaran di luar Islam, karena kejawen sendiri dibawa oleh para wali yang saya jelaskan tadi. Jadi ingat, orang kejawen itu Islam dan tetap melaksanakan syariat, tarekat, hakikat, dan ke makrifat itu ajarannya di sana. Yang jelas ajaran manunggal, ajaran ilmu sejati, ajaran kasampurnan, dan ajaran parang sangkaning dumadi alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sana secara singkat ajarannya nanti ke sana arahnya. Menjadi manusia yang lebih sempurna, menjadi manusia yang tahu tujuan hidup dan tahu tujuannya mati. Dan itu salah satunya referensi buku yang saya baca juga dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang sudah dirangkum bagus oleh Eyang Ronggowarsito gitu loh, dan sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ini secara teoristis saya sudah juga baca, tapi yang disampaikan oleh para sesepuh bini sepuh saya ya begitu. Kejawen itu adalah Islam. Bukan berarti orang kejawen itu tidak melaksanakan syariat. Gitu loh. Justru kejawen untuk mengkaji Islamnya itu sangat dalam sekali, dengan tadi syariat, tarekat, hakikat sampai ke makrifat itu. Jadi sahabat Kang Edi, kejawen itu bukan ajaran di luar Islam. Kejawen itu ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo, sahabat. Sekali lagi, kejawen itu adalah ajaran Islam yang dibawa para wali songo pasca kehancurannya Majapahit, berdirinya Demak Bintoro, sampai ke Ronggowarsito alias di Mataram. Dan referensi-referensi serat-seratnya tentang kejawen, ajaran kejawen ini tersimpan rapi sampai sekarang di Kasultanan Cirebon, Kasepuan, ada di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Sampai sekarang itu menurut informasi masih tertata bagus, tersimpan bagus. Sekali lagi ajarannya adalah tentang ajaran ilmu sejati, ilmu kasampurnan, ilmu sangkan paraning dumadi, mengerti artinya hidup dan mengerti artinya mati. Betul-betul mengkaji tentang Islam tasawufnya. Bukan berarti maaf, tidak sholat, tidak sembahyang, tidak. Bahkan justru jauh pengkajian tentang rasa sejati, jauh di dalam diri, bukan hanya di luar diri. Sekali lagi sahabat, kejawen itu adalah Islam yang dibawa oleh para wali songo, Islam tasawuf. Pengkajiannya tentang rasa, jauh di dalam rasa.
akan menuju ke sangkan paraning dumadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena tidak semua orang yang innalillahi itu langsung ke rojiun. Tidak semua orang meninggal nanti kepada Allah. Itu nanti penjabarannya jauh di sana juga tentang kejawen itu gitu loh. Oke, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.